dulunya itu gor sampai yang tempat pembuangan sampah itu kebun pisang gitu. Nah, di jalur depan kantor gua tuh, nama gang itu dulu gang itu udah lama, terus banyak sarang penyamun, Sarang penyamun dalam rampok. artian. Oh, oke. Rampoknya itu rampok sadis. Makanya zaman 70-an 80-an sering jadi pembunuhan, mayatnya di situ, di gor gua, tempat itu. Oh, pantas. Kalau kata orang tempat pembuangan mayat, tapi bukan di gornya, di tempat sampahnya tuh. Iya, dan itu bersampingan gitu. Sampingan, masih satu wilayah kantor Iya, gua iya. juga. Halo masyarakat adat, with me Gusti Ginadi Adat, antara ada dan tiada. Seperti biasa, aku ngasih kalian asupan horor. Yang mana aku ngajak narasumber buat bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka. Kali ini kita kedatangan sama Kak Irfan. Halo Kak. Halo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kak Irfan ini sebelumnya udah ada cerita di video kita yang pertama tentang kantornya yang Iya, saat kantor. Iya, kantornya Kak. Itu Kakak 12 tahun bekerja di perusahaan itu ya Kak. Benar. Dan banyak banget kejadian-kejadian horor yang bisa dibilang apes juga ya ngalamin hal kayak gitu loh. Apes, seringan apes. Yes, apesnya tapi sering. Kalau kali ini mau cerita yang mana Kak? Masih di kantor, cuma beda tempat ya. Oh, itu maksudnya beda, masih di perusahaan yang sama tapi beda kantor gitu, beda Perusahaan tempat. yang sama ya, cuma beda tempat, di cabang lah ibaratnya. Oh, waktu itu di kantor pusat ya? Mm-mm. Pusat. Sekarang Kakak di kantor cabang. Waktu di kantor cabang itu udah tahun keberapa tuh bekerjanya? Waktu yang kemarin itu kan 2009. Mm-mm. Nah, itu di cabang yang sekarang itu Jakarta Barat di Danmogot itu 2012 2012 berarti 2 setelah tahun lebih. 2 tahun lebih Kakak di cabang itu. Baru setelah itu balik lagi ke Balik lagi. Oke, berarti ini akan menceritakan pengalaman horor sewaktu bekerja di perusahaan yang sama tapi di kantor cabang di Jakarta Barat. Iya. Saat itu juga sama Kak posisinya Kak? Sama, cuma bedanya itu waktu di cabang itu kan, kalau di pusat itu saya cleaning service nih. Nah, waktu di cabang itu kita rangkap semua OB, cleaning service, messenger juga. Jadi satu divisi itu ya udah kita yang handle gitu. Oh, rangkap beberapa job desk ya. Oke deh, tanpa berlama-lama ya, mungkin di sini teman-teman juga udah pada nggak sabar mendengarkan cerita dari Kak Irfan sewaktu bekerja di perusahaan BUMN ya Kak, di Jakarta Barat. Silahkan Kak diceritakan gimana ceritanya. 2012 tuh saya pindah ke cabang ya. Jadi kantornya ini perumahan itu. Dia perumahan khusus perusahaan itu. Dia ngambil 6 rumah paling depan. Jadi 6 rumah paling depan itu disatuin tuh, dijebol-jebol, dijadiin kantor. 6 apa 8 gitu, saya lupa. Di sebelah sananya juga, di sampingnya itu ada gor tuh. Ada tenis itu kalau nggak salah 2 apa 3 lapangan tuh. Ada tribun juga, ada stadion gitu buat tenis. Terus ada fitness juga, ada sauna. Pokoknya ya fasilitas-fasilitas lah. Soalnya itu perumahan buat, ya bisa dibilang pejabat-pejabat di perusahaan itu, rumah dinas. Nah, kita nempatin Kak. Nah, 6 rumah itu, 6 atau 8 rumah itu dijadiin kantor itu buat kita kerja, buat bagian lapangan. Awal kerja di situ, itu saya masih biasa tuh, cuma ngerangkap kan kerjaannya. Cuma udah berapa 2 bulan 3 bulan deh. Itu saya jadi messenger doang tuh, cuma nganter-nganter surat tuh dari cabang ke cabang lain atau enggak ke pusat. Saya juga masih nginep di situ, malah lebih intens nginepnya di situ lah. Awal mulanya nih,
awal-awal tuh kejadian-kejadian kayak ya kayak perkenalan tempat lah, ibaratnya di sini ada apa, sini ada apa. Kalau menurut saya paling unik sih ya, di belakang resepsionis itu ada ruangan untuk nyimpen ATK. Di ruangan itu biasa nih kita nih ya karena mungkin cabang ini lebih santai kerjanya ya. Terus ruangan ATK itu kan ngumpet kayak gudang gitu. Itu kalau jam istirahat nih, jam siang abis zuhur gitu, itu ruangan penuh. Buat kita pada ngumpet, pada rebutan buat tidur di situ. Yang unik dari tempat itu ya, katanya kalau tidur di situ itu mimpinya mimpi enak mulu. Mimpi enak dalam artian kayak gimana nih? Ya dalam artian gitulah. Mimpi-mimpi ada yang sampai mimpi basah di situ. Oh my God. Di belakang resepsionis itu. Makanya tempat itu tuh saya juga awalnya nggak tahu kan, namanya nggak tahu kan. Kalau jam istirahat nih, kok pantry sepi ya? Soalnya karena di situ pantry-nya tuh nggak kayak tempat waktu saya di pusat kan. Waktu di pusat tuh pantry-nya tiap lantai beda. Terus ada pantry luar, pantry dalam. Kalau di situ tuh karena kecil, jadi sekitar 12 orang itu ngumpul di satu pantry. Pantry gede, ada kompor segala macam. Itu ada telepon situ. Jadi kalau kita standby tuh orang langsung nelpon ke situ, nggak nyamperin. Ada gitar, gendang segala macam, lengkap deh itu pantry. Pantry paling enak. Tapi yang saya nggak tuh awal-awal masuk situ ya, sehari 2 hari tuh kok setiap jam istirahat malah sepi gitu. Ternyata ya itu pada rebutan tidur di belakang resepsionis itu. Sampai situ nggak tuh. Terus kata anak-anak lama lah, oh, kalau tidur di situ enak deh, mimpinya enak-enak mulu gitu. Tapi pas saya coba nggak biasa aja gitu. Awal itu bisa dibilang itu di kantor saya itu tempat mitos di situ tuh, terkenal gitu tempatnya di ruang ATK di belakang resepsionis. Di resepsionis itu berbanding terbalik sama di belakangnya. Kalau di resepsionis itu malah kalau malam jadi tempat horor di meja resepsionis itu. Soalnya sering-sering kejadian. Jadi kalau kita masuk dari luar nih, dari parkiran, resepsionisnya tuh agak jauh gitu ya, agak di dalam. Kita ngelewatin 3 ruang rapat nih, 2 di kanan, 1 di kiri. Ruang rapat baru resepsionis itu. Itu kalau malam justru itu horor tempat itu di resepsionisnya. Tapi kalau siang di belakangnya jadi tempat ributan. Pernah di resepsionis itu ada temen nih nonton apa di PC gitu kan, nonton YouTube di PC. Lagi asik-asik, ada yang naro ini di depan. Jadi resepsionis kan mejanya agak tinggi gitu kalau kita duduk kan. Di mejanya tuh ada yang naro makanan sisa, kayak orang bekas makan gitu, makanan sisa ditaruh situ, taruh depannya dia. Itu dia karena dia sendirian ya. Ini siapa yang iseng, dia pikir kan. Dia nyariin dong siapa nih yang tadi naro gitu. Karena dia fokus nonton, dia ngehnya tuh cuma ada yang naro aja track gitu. Kayak orang nyuruh nyuci piring gitu. Dia nyariin tuh siapa yang naro, nggak ada. Anak-anak juga lagi pada di tempat biasa nginep, ngumpet gitu kan. Nyariin pada malam nggak ada. Security kalau malam udah nggak mau di resepsionis, pasti gabung sama security depan gerbang. Nggak ada yang, ya kalau malam nggak ada yang mau lah di situ, di gedung itu. Ternyata dia baru ngeh kalau piring itu tuh piring bekas dia makan. Ngerti nggak? Jadi sebelumnya dia makan? Sebelumnya itu dia makan. Ternyata nggak diberesin, ditaruh sama di situ tuh depan mukanya dia ditaruh gitu, trak gitu, piringnya. Dia nggak tahu siapa yang naruh. Dan dia makan di pantry belakang, lewatin 2 divisi dulu. Berarti itu piring dari pantry dong? Piring dari pantry. Tiba-tiba ke tempatnya dia? Di tempatnya dia ditaruhin. Yang kayak gitu, kata kita orang tuh ibaratnya peringatan lah. Kalau habis makan tuh apa-apa diberesin kayak gitu. Kalau menurut gue tuh itu bukti nyatanya di situ ya, itu yang gue dengar dari temen gue. Dia makannya di pantry malah dibalikin lagi ke situ, ke depan mukanya. Kenapa resepsionis itu apa? Horor awal-awalnya itu katanya ibaratnya kalau kita bilang tuh lo harus hati-hati lah, jangan sembarangan gitu, jangan bikin kotor di sini gitu. Pernah juga waktu temen gue nih, sekarang temen gue nih orang Meruyung sini. Sekarang dia udah pindah, dia sekarang kerja buka bisnis laundry. Waktu dia
nganteri abis ngangkutin makanan rapat, lewat nih lorong dia mau ke arah pantry. Nah pas kita ke arah pantry itu ada pintu kaca yang gede, ya pintu kantor gitu, kayak pintu bank gitu yang gede gitu. Sebelum kita masuk ke pantry tuh ngelewatin itu pintu, dia udah lewat deh tuh. Gue taunya dia cerita pas dia manggil teriak-teriak gitu, manggil kita yang di pantry. Soalnya dia bingung. Jadi dia katanya lewat, balik lagi. Penasaran sama tuh kaca. Karena pas dia lewat, yang bawa piring itu cewek tuh, kuntilanak. Di kacanya itu. Jadi pas, ini kaca gede. Nanti kita agak nyerong gini nih, ngelewatin kaca itu. Dia ngeliat yang bawa piring itu, di pandangan dia tuh kuntilanak cewek. Gitu. Dia balik lagi. Tapi bukan. Tuh kan. Dia baru takut tuh, dia mau masuk ke pantry, takut mau lewatin kaca itu lagi, dia langsung takut, manggil kita yang di pantry. Pas kita samperin kan, kenapa lo teriak-teriak? Gua tadi lewat situ, lo lewat situ deh. Kenapa ya? Kenapa sih itu kaca? Tadi gue lewat situ yang bawa piring kuntilanak. Ini hampir gue lepas deh, hampir dibuang gitu. Bisa dibilang ringan-ringannya lah, ketemu yang kayak gitu tuh kayak gitu. Soalnya di belakangnya itu, di taman belakangnya itu, kantor itu ada kolam ikan, terus ada tangga yang muter gitu, tangga, sama pohon belimbing buah tapi kecil. Maksudnya bukan kecil, pohonnya tinggi tapi daunnya sedikit gitu. Nah itu kalau kita dari lantai 2 ngelihat ke pohon itu kalau kita beruntung ya. Kalau kita beruntung itu di ujungnya tuh ada kuntilanak tuh lagi pada mainan itu, gelayutan di batang pohon itu. Kalau beruntung ya. Kalau beruntung. Soalnya gue pernah lagi bersihin toilet lantai atas, kok di pohon kayak ada yang narikin tuh, kayak ada yang dipetik der gitu, kayak ada yang metik gitu. Gue lihat dari bawah, dari atas gini lihat ke bawah. Itu tuh kuntilanak gelayutan tau nggak, di batang kecil kan, kalau pohon batang kecil itu di gelayutan gitu, mainan itu ngeng. Astaga. Terus ya gue nggak mau turun. Gue kalau turun ngelewatin dia. Iya. Gue nggak mau turun. Gue telepon temen gue kan, lu sini dah. Gue, kenapa? Sini bantuin bawain kopi. Gue bohongan. Pas gue biar temen gue datang ngelihat ada nggak tuh, ya kan? Terus temen gue datang kira, kenapa, mana kopi? Ntar bikin dulu. Padahal mah gue nggak kasih tahu itu. Tadi jalur dia lewat itu ada yang gelantung. Tapi dia lihat nggak? Enggak. Dia itu mungkin dia nyampe. Kalau dia nggak nyampe, iya kan? Dia nggak lihat ya? Nggak lihat ya. Kan di sebelah kantor itu jalanan, parkiran, terus ada yang gue bilang kayak tempat olahraga Lagor, ada fitness lengkap deh di situ. Di situ yang paling terkenal ya, itu di tempat fitnessnya, kayak kuntilanak merah. Wow. Jadi fitnessnya itu kan dibuka juga buat umum, disewain gitu. Pernah ada orang kayak Indonesia Timur lah, pada nyewa tempat itu. Kebetulan pas jadi gue suka ikut-ikutan fitness loh, soalnya kan yang instrukturnya teman gue juga, instruktur fitnessnya. Jadi gue suka ikut-ikutan nongkrong doang, nggak fitness, nongkrong. Nah pas gue lagi mau ke sono, itu 2 orang itu kabur, yang member tuh kabur. Jam 4:30 sore. Belum malam ya? Hah? Belum malam. Belum. Kabur deh. Kenapa bang? Kenapa om? Gitu. Itu tadi ada cewek turun dari dari plafon gitu. Turun, dia bilang. Cewek turun. Iya itu. Bukan orang itu katanya gitu. Setan itu. Lagi enak-enak fitness. Ngapain sih yang kayak gituan? Yaudah om, saya juga mau ke sono nih. Nggak mau. Nggak mau balik lagi dah. Jadi katanya dia ngelihat, pas dia kan fitness kan full kaca kan. Dia lagi fitness. Itu ada cewek turun dari atas gitu. Pertama dilihat selendang doang jatuh, naik lagi selendang warna merah katanya. Turun naik dong. Turun naik. Dikira dia ada yang mainan hordeng gitu. Lah tapi kok hordeng naruhnya di plafon, di atas gitu, di plafon ya atas gitu. Merhatiin tuh udah didiamin.
gitu-gitu terus tuh, ntar ada selendang naik lagi. Nah terus tuh turun tuh gitu, katanya bajunya tuh megar gitu turun, kata penglihatan dia megar turun masuk ke ruang aerobik. Nah itu langsung tuh dia kabur katanya, kabur. Baru tuh ketemu gue di situ. Kalau gue pernah di fitness itu waktu gue iseng sendirian, teman gue lagi nggak ada nih. Teman gue kan orang Kuningan ya, dia lagi pulang kampung. Aku iseng fitness, ya kan? Padahal mah buron doang, pengen nyantai doang kan. Sono lagi tiduran nih di alat-alat gitu, yang alat yang tiduran itu gitu. Gue tiduran situ. Nah kalau di fitness ngelihat ke bawah itu kan, karena full kaca kan, kelihatan tuh lapangan tenis gitu, lapangan tenis. Datang nih temen gue nih, anak ballboy, itu ballboy yang suka ngambilin bola tenis kalau misalnya orang lain. Iya. Anak ballboy kerja di situ sebagai ballboy. Datang nih minta kopi, rokok di situ. Gue ngobrol-ngobrol, gue dengar suara orang main tenis awalnya, cetok gitu kan. Gue pikir biasa lah jadwal orang main tenis gitu kan, abis maghrib. Pas gue nengok ke temen gue sambil ngobrol, temen gue diem aja. Temen gue pandangannya ngebelakangin lapangan, pandangannya. Mat, gue bilang, namanya Rahmat. Mat, dia langsung ngomong, lo kalau denger sama ngeliat apa-apaan jangan diomongin ya. Gue padahal belum ngeliat loh, dia udah ngomong kayak gitu. Lo kalau denger sama ngeliat apa-apa, udah jangan diomongin sekarang. Kenapa sih lo? Kan gue bingung, orang gue gak ngomong apa-apaan gitu. Cuma kok dia diem kayak takut. Pas gue nengok ke belakang, bener. Di tenis itu ada yang main. Tak. Tapi kalau kita lihat, kalau gue ngeliat ya, itu kadang bentuk kayak orang, kadang cuma bayangan doang, ngerti gak? Ya samar-samar gitu. Tak. Terus raketnya tuh melayang? Ya samar-samar gitu. Kayak orang main gitu, ntar hilang, ntar ada lagi. Bolanya? Ada, kan bolanya mantul-mantul. Bola mah banyak. Berarti bolanya beneran ya? Bukan bola gaib ya? Yang gaib itu orangnya? Iya, sama raketnya. Sama raket. Kan bola kalau di situ kan bola kan kadang-kadang berserakan gitu aja kan. Bola mah main. Gue pikir, oh ini kali yang dimaksud nih, gitu kan. Gue sampai begini loh, ngeliatin gitu. Kagak ada. Gue ngeliatin ke kacanya gitu kan, takutnya cuma pantulan apa gitu kan, mungkin takut gue karyawan lagi main. Pas gue begini, itu kagak ada. Terus pas gue liat temen gue masih begitu, pas itu masih diam aja. Ternyata dia dari tadi juga udah, dia duluan yang lihat. Gue baru denger doang kan belakang gitu. Gue baru ballboynya aja di atas. Kalau ada yang main lah, dia pasti turun kan. Gue pikir situ. Terus dari situ dia ngajakin kan, pergi. Nah gue pergi tuh kan, minggu baru kan gue ngikut doang kan. Baru dia jelasin, di sini sering kayak gitu, kelihatan aneh-aneh, tapi jangan diomongin. Gue bilang gini, Mat, kalau gue berdua ngelihat kayak gitu, gue doang yang ngelihat, gue nggak mau. Gue omongin, gue nggak mau tahu. Pernah lagi waktu gue ngerjain sekretaris gue, ngerjain doang. Jadi kan gue messenger ya, duduknya di samping sekretaris nih. Barang namanya dokumen yang mau diantar kan, main taruh aja kan, cuma dikasih note doang, nih kesini gitu, biasalah. Nah gue udah jam 5 sore itu masih ada nih. Gue lihat notenya, kok hari ini notenya. Gue bilang nih, Bu, wah nih hari ini nih bayaran gue gimana, nggak ada bayaran lebih, gue bilang gitu. Gue coret aja jadi besok, gue bilang gitu. Nggak, udah hari ini, dan ntar gue beliin rokok. Malas pun nulisnya, udah sore, udah gelap nih, nggak iseng apa di sini. Tuh lihat tuh ke lorong. Jadi kan samping sekretaris tuh langsung lorong, gitu kan, lorong ke belakang itu sekitar 20 meter tuh panjang. Karena 3 rumah dijebol kan, lorong gitu. Sini deh. Tadi gue iseng loh, gue niatnya iseng ya. Di tengah lorong itu ada pertigaan. Nah di pertigaan itu depan ini tangga, mentoknya itu kulkas. Bu, sini Bu, kenapa? Lihat deh lorong. Padahal gue kagak ada apa-apaan, gue lihat iseng. Tadi gue lihat ada yang lewat. Emang bener lo, sini makanya lihat berdua, gue bilang gitu. Maksud gue tuh gue ngedekin biar buru-buru udah pulang yuk gitu kan. Gimana tuh, lihat tadi gue lagi ngeliatin ke arah kulkas, gue bilang.
sini berdua. Oh, lu jangan ninggalin gue. Enggak gue tinggalin. Di sini kita berdua lihat. Gue lihat tuh berdua. Gue pengen ketawa tuh tadinya. Gue katanya benar ada yang lewat. Astagfirullah. Yang lewat apa? Jadi gini. Ini kalau lorong lurus nih. Yang gue bilang panjang ujungnya kulkas. Nah, ada pertigaan. Nah, ini pertigaan ini lorong juga cuma dikit terus langsung keluar. Itu jalur evakuasi. Nah, dari jalur evakuasi itu ada tangga gitu. Jadi kalau kita nengok dari lurusan lorong, tangganya kelihatan tuh sedikit, tangga muter gitu. Itu yang lewat dari jalur evakuasi ke atas itu. Itu cewek lewat. Jalur evakuasi dibuka kan kalau ada gempa. Itu ngapain dia dari arah sono? Tuh kan beneran, gue langsung tahu gitu. Iseng aja jadi beneran mah itu. Tadi gue liat gue mau nyuruh pulang secara halus gitu kan. Beneran lo set, gue langsung kayak nahan apa gitu, gregetan gitu kan. Soalnya dia pelan banget, kayak slow banget. Nggak jalan, nggak. Bentukannya gimana? Itu kuntilanak. Oh, jadi bentuknya emang pakai dress putih, rambut panjang gitu. Tinggi, bukan tinggi orang, bukan tinggi penampakan ya, bukan. Terbangnya tinggi, segini nih, segini dah, sekitar segini. Oh, jadi nggak di bawah dia, tinggi sih. Terus, jadi kalau posisi gue ngelihat deh, jadi sekretaris gue kan agak kesini. Nah kalau gue kan agak ke tembok, gue ngelihat sampai dia naik ke tangga. Soalnya tangga kan sedikit kelihatan ya. Set gitu naik ke tangga, udah ketutupan tangga. Terus sekretaris gimana? Udah gerbuk-gerbuk pulang. Takut juga dia. Gue langsung ke gor tempat temen gue pada ngumpul. Langsung mikir ya, ini gue didatengin gak di malam ini? Soalnya sering lu suka dibangunin gitu, bangunin kata anak-anak sih. Tapi gue alhamdulillah nggak pernah ngerasain. Karena teman-teman gue gitu suka ada yang ngebangunin gitu. Kaki gitu. Orang muka ya, ini kaki diinjek kayak kaki. Seginian nggak ada. Astaga. Iseng. Berarti sering ada yang nginep dong di kantor itu? Gue pada nginep, gue sering pergi nginep. Emang pada nginep? Emang ada ruangan tidurnya kah atau gimana? Enggak, di depan dekat resepsionis. Tapi itu kalau udah bener-bener mau tidur ya. Jadi kalau misalnya ya di bawah jam 11 lah. Itu kayak gue nih nongkrongnya di jalan raya Samat. Di sono tuh ada tukang ini loh. Tukang jagain bendungan, pintu air. Oh, deket bendungan? Enggak, bukan bendungan buat kali. Jadi pintu air buat banjir, mesin air. Jadi kalau kan posisi kali yang gede tuh yang di Mogot, kalau rumah warga kan di bawah. Jadi kalau ada hujan dikit, air ini kan nggak bisa naik ke kali kan, kali lebih tinggi, itu pakai mesin pompa. Nah, mesin pompa itu dijaga sama orang-orangnya, mau dari pemerintah gitu. Nah itu gue kalau belum mau tidur, kalau biasanya gue sama dia atau di situ di base camp dia di mesin pompa itu. Soalnya mesin pompa itu lantai 2 kan, bawahnya mesin, atasnya tempat dia nginep. Gue di situ, ntar udah mengantuk baru udah resepsionis. Resepsionis. Security makan nasi padang di resepsionis, di meja resepsionis. Makan nasi padang di sampai inget gue nasi padang itu. Di resepsionis sambil nonton YouTube. Itu jam 8-an tuh, abis isya lah. Belum jam 8. Itu keluar lari, mulutnya penuh, tangannya gitu. Tangan nasi semua habis makan nasi padang. Lari gue lagi di security yang pintu gerbang. Lari mulutnya ngedumel. Kasih minum dulu. Kenapa? Lagi makan enak-enak, ditemenin sama yang gak ada palanya. Kepala buntuk. Jadi resepsionis bangkunya 2, PC-nya 1, coba bangkunya 2. Dia lagi ngeliat di sebelahnya ada yang duduk juga, cuma gak ada palanya. Gimana nggak kabur? Nah, iyalah. Itu salah satu faktor yang gue males kalau udah sepi. Ya udahlah gue keluar dulu. Tapi gue kan namanya harus nginep kan.
kan irit juga, terus ya malas juga bolak-balik gitu. Makanya kalau tidur ya baru ke depan ruang rapat itu, pada gelaran kasur yang gede banget tuh, baru di situ. Yang bangunin pun bos, bisa dibilang kepala cabang di situ, Mapro namanya. Dia datang cepat Kapro. kah atau Dia biasa datang cepat, ngindarin macet. Jadi kalau dia datang nih, buka pintu, security masih pada tidur, gue orang masih pada tidur. Dek, udah subuh. Oh iya pak, biasa orangnya. Oh, Low dia profile datangnya banget. subuh. Wow. Low profile banget orangnya. Tapi dia nggak komplain, nggak tahu gitu. Kadang-kadang ngasih Fanta, ngasih apa, nih buat mabuk-mabukan gitu. Lo mabuk-mabukan mah bukan ini pak, anggur. Kalau anggur mabuk beneran. Ini mabuk-mabukan, kalau anggur mabuk beneran. Oh iya pak, makasih. Mabuk Fanta ya. Mabuk Coca-Cola. Orangnya asik. Sebenarnya tuh kantor enak. Awalnya nih, gue ke situ kan di sana juga ada sauna. Gue penasaran kan gue nggak pernah ke situ kan. Sauna gitu. Gue mikir, temenin gue, ngapain lu ke sono? Jadi temen gue nggak bilang kalau tempat itu tuh terbengkalai. Saunanya tadi. Jadi sauna itu ada di gor, di pojok. Itu ada berapa spot gitu sauna, ada 3 spot sauna. Itu terbengkalai udah. Karena dia di belakang, posisinya tuh kalau dari arah masuk gor, kantin gor itu lurus, ada tangga buat ke fitness, depan tangga itu toilet cewek, toilet cowok yang gede-gede banget toiletnya, kayak toilet tempat-tempat wisata gitu, toilet yang gede. Ujung baru sauna. Gue sempat itu dibersihin pun enggak loh. Gue nggak tahu ya apa ada job desk pembersihannya, kan gue bukan di situ ya. Apa job desk pembersihannya emang nggak ada, apa ya malas nggak mau dibersihin, takut. Karena pas gue sono kotor banget. Kata teman gue, lo aja deh yang masuk, lo lihat tuh kayak gimana gitu. Teman gue kan orang lama kan. Gue masuk, gue lihat buka pintu, hawanya udah nggak enak banget. Pas gue lihat, oh ternyata kotor. Gue bilang, ini mah terbengkalai. Gue bilang, ini terbengkalai juga karena kenapa, kata dia. Emang karena kenapa? Emang nggak ada apaan. Biasanya kalau ngeliat sini suka ngeliat penampakan lo, kata teman gue gitu. Nggak ada apa-apaan. Masa? Beruntung lo, kata dia. Pas gue lihat lagi, ada cewek. Itu gue 2 kali ngeliat langsung ada. Jadi pas pertama gue ngeliat cewek itu nggak ada. Pas teman gue ngomong gitu, gue buka, itu beneran ada. Posisinya tuh dia duduk di dalam yang kayak tempat sauna gitu ya, bulat gitu. Ada kolam buat berendam. Kalau abis sauna kan berendam air tuh. Nah di tempat itunya, bukan di saunanya, bukan di ruangannya. Jadi spot saunanya di luarnya tuh ada buat berendam lagi, buat bersih-bersih gitu. Nah di tempat itunya duduk. Jadi yang gue liat tuh ceweknya cuma segini doang, madep ke sauna. Gue ngeliat, gue diem tuh, takut halu gue. Karena yang gue liat kan cuma gitu doang. Pas teman gue narik, udah pergi, udah baru tuh. Nah pas di kantin gue ceritain, tadi gue ngeliat cewek siapa ya? Itu, kata teman gue. Suka kayak gitu, suka orang kalau kesitu suka diliatin cewek. Emang katanya di gor itu banyakan cewek. Ada orang teman gue juga sih, satu perusahaan sih. Cuma beda bagian. Dia jadi base camp buat penyapu jalan. Nyapuin jalan gitu, jalan komplek. Tuh dia kan berempat, dia bikin base camp di samping gor. Nah base camp mereka itu kan di samping gedung tuh. Itu habis maghrib ya, namanya nggak bisa gue sebut ya. Ada nih keluar, biasalah ngopi nyantai di luar. Dia kira tuh mendung awalnya. Dia cerita ke gue, awalnya dikira mendung. Pas dia mau masuk lagi, bawain kayak sepatu bot gitu. Pas mau masuk lagi, itu dia nggak taunya kayak mau ditiban. Jadi yang ngalangin dia gelap-gelap itu nggak taunya gondoruo gede banget, segede pohon. Jadi pas dia mau ngambil sepatu bot yang lagi dijemur, dia mau ngambil, itu dia kayak niban gitu. Posisinya niban gitu, ngedeket gitu, ngediban. Dia langsung buru-buru masuk tuh akhir. Kata dia, pas dia keluar, udah gelap. Sedangkan habis maghrib itu kan, dia pikir mendung nih, dia ngambil sepatu,
Pas dia ngerasa kayak ada yang deket gitu, kayak ada yang mau rubuh, dia nengok bener itu gondoruo itu niban gitu, bulu semua. Dia ngeliatnya sih bulu semua ya, tangannya dia nggak lihat apa bulu, cuma mata sama bulu doang. Ya kalau persepsi dia sih gondoruo, soalnya kan makhluk gede berbulu gitu, cuma matanya doang kelihatan itu niban gitu. Itu nibannya mau mau menjatuhkan badan Iya, atau? jatuh sama badan-badannya gitu. Oh, pikir tadi kakinya atau Enggak. tangannya gini. Berarti kayak gini Nah dong. ya gitu. Astaga. Makanya dia bilang kayak rubuh katanya. Kayak pohon rubuh. Soalnya gedenya sepohon. Di gor itu ada lapangan squash. Ada 2 lapangan tuh. Malah ada tribunnya juga. Nah lapangan itu emang jarang banget kan dimainin. Buat kita pada tiduran tuh, buat buron lah kalau misalnya males lagi gabut ke situ pada tidur. Soalnya kan tribun gitu, jadi bisa ada 3 orang tidur di situ. Posisinya kan lapangan itu di depan kantin gor itu. Kebetulan waktu itu gue lagi ngobrol nih, gue sekitar 5 orang lah. Gue ngobrol sama ada bos, jadi bos dari pusat. Datang di situ tuh ngopi-ngopi, pada di ubin di bawah. Gue nggak ngeh tuh penjaga gornya, ibaratnya yang punya wilayahnya, cleaning service-nya itu nggak ada. Nah, gak lama gue lihat ada tangan tuh di arah lapangan squash itu. Jadi posisinya nih gue duduk ngadep ke tembok, nah sebelah situnya tuh ada pintu. Di pintu itu ada tangan gini nih. Itu tangan temen gue nggak taunya ya. Tangan gini, pegangan gini. Lama. Pegangan doang gini lama. Gue pikir nih orang mau keluar terus nyari sepatunya kali gitu kan. Soalnya kan gelap keadaan ya kan. Gue panggil tuh, Ndrong. Diem aja. Nah pas gue nengok, gue deketin. Itu temen gue tuh kayak lagi ditarik tuh. Oh tuh justru pegangan berarti. Itu dia pegangan katanya lagi ditarik dari dalam. Ditarik sama. Gue nggak tahu udah siapa. Itu gue lihat ekspresinya ya. Lu kenapa gitu. Nah, yang barengan gue nih pada diri semua, ngelihat gue kaget pada diri, ada apaan? Pas gue rame-rame ngeliat gitu, itu temen gue langsung mental ke depan. Keluar. Mental gue langsung ke belakang gue kan, lari ke belakang gue gitu, ngumpet ke belakang gue orang. Pada nanya, nah, nggak lama sepatunya, twing, mental sendiri dari dalam. Sepatunya dibuang, sepatunya kan ketinggalan di dalam kali ya, dibuang itu, nggak tahu siapa yang buang. Yang narik itu yang buang dari teman gue cerita waktu dia lagi tiduran di tribun, sendirian. Tadinya dia berdua, nah yang satu nih bocah anak balboy pergi, dia nggak tahu, dikira dia ada yang nindiin, kan ada yang nindiin dia, dikiranya tuh ya anak balboy itu yang temen dia tidur, pakai kaki nginjek kayak kaki, iseng banget gitu dia gini-gini awalnya. Nah pas dia nengok gitu apa hitam kayak orang, enggak, kalau dari cerita dia ya kayak orang doang, bentuknya kayak orang tapi hitam, nggak berbulu, nggak kayak orang tapi hitam semua gitu, hitam, nginjek dia gini, duduk di tribun nginjek dia lagi tidur. Itu dia langsung refleks, dia loncat ditarik sama yang orang hitam itu. Katanya dia pas dipegangan gitu dia minta tolong, padahal gue sendiri sama yang di situ jelas-jelas dia tangan doang begini gitu, nggak ada teriak-teriak minta tolong amat. Dia cerita, kata dia, gue minta tolong teriak-teriak lu kagak denger. Oke. Jadi pas gue bergerak dia baru tuh bisa lepas, dia langsung mental. Yang lucunya tuh sepatunya dilempar lagi sepatunya. Belakangan sepatunya ya. Lama nggak dia ditarik kayak gitu tuh? Gue ngeliat tangannya lama. Gue sama teman gue yang sebelah nih. Lihat, soalnya gue pikir dia pegangan karena gelap gitu, dia pegangan terus lagi nyari sepatunya kali gitu. Makanya, tapi kok nggak keluar tangannya doang. Makanya gue tegur, Ndrong lu ngapain? Terus gue liat itu mukanya udah pucet, muka takut. Sakit banget dong, iya kan tangannya. Udah. Pegangan kayak Orang dia bilang,
gue mau sakit kayak apa nggak bakal gue lepas katanya. Dia lebih takut sama yang narik katanya. Ih bahaya juga, nariknya mau kemana, kayak film horor aja ya, ditarik kegelapan gitu. Lapangan squash. Serem banget. Lagi ya. Berarti kalau di GOR itu sebenarnya aktivitas untuk olahraganya nggak sesering itu berarti? Enggak. Iya kan, kebanyakan dipakai buat nongkrong atau tidur ya. Soalnya itu GOR buat karyawan. Sedangkan karyawan dikit di situ. Terus di kantor pusat itu udah ada fasilitas baru. Jadi sebelumnya di pusat itu, di kantor pusat itu nggak ada kayak aerobik, terus ya buat lahan-lahan buat karate gitu-gitulah, sama fitness tuh nggak ada di GOR semua. Oh, fasilitas Yang lapangan doang olahraga. dah. Yang lapangan-lapangan gitu di GOR. Kalau yang kecil-kecil kayak apa pingpong itu di sono udah ada. Jadi jarang kepake ya. Lebih sepi lagi. Lebih sepi. Oh, mungkin itu yang bikin akhirnya di tempat itu banyak makhluknya. Soalnya gede loh. Soalnya 3 lapangan deh, kalau nggak salah 3 lapangan. Tenis nih ya, GOR itu 3 lapangan tenis. Tribun juga, ada tribunnya. Ih, gede banget sih itu. Gede tribunnya. Nah berarti kalau dari cerita kakak yang di kantor cabang ini, yang serem itu adalah di resepsionis, habis itu sama di GOR. GOR Dari sama di cerita. itu yang apa? Pohon belimbing. Oh ya, pohon belimbing karena ada kuntilanak. Terus ada cerita tadi kan si Satom lagi makan nasi padang, ngelihat yang nemenin dia itu kepala buntung gitu. Berarti cuma badannya doang kan. Itu kan ngeri ya, maksudnya hantunya. Ada cerita nggak sih di sekitar kantor, sejarahnya atau rumornya atau apa gitu? Gue pernah nanyain ya, kenapa ini serem banget gitu. Lebih serem dari, kalau menurut gue sih lebih serem dari kantor pusat. Soalnya lebih jahil kalau menurut gue pribadi ya. Nah, ada nih warga situ yang jadi tukang pompa air. Gue ngobrol sama dia tuh, kata dia kan orang lama ya di situ. Dulunya itu tempat GOR yang bukan GOR-nya malah. GOR itu di sebelahnya dekat tembok itu ada tempat pembuangan sampah. Nah, pembuangan sampahnya itu yang serem. Karena dulunya itu sampai terakhir gue pindah juga emang masih ada pohon pisang sih ya. Dulunya itu GOR sampai yang tempat pembuangan sampah itu kebun pisang gitu. Nah, di jalur depan kantor gue tuh, nama gang itu dulu gang itu udah lama, terus banyak sarang penyamun dalam rampok. Oke. Rampoknya itu rampok sadis, makanya zaman 70-an 80-an sering jadi pembunuhan mayatnya di situ, di GOR gue, tempat itu. Oh, pantas. Kalau kata orang tempat pembuangan mayat, tapi bukan di GOR-nya, di tempat sampahnya tuh. Iya, dan itu bersampingan gitu. Sampingan, masih satu wilayah kantor gue juga, iya. Satu wilayah. Satu wilayah sih sebutannya, bener. Cuma kebagi 2, sama ada ruko juga. Sebelah sananya ruko gitu. Nah, itu ketiban ruko juga sebagian. Kalau kata orang situ sih, yang orang-orang lamanya ya, dia gitu, dia bilang, dulu nih ditusuk di sini, buangnya di sono. Gitu kata orangnya. Itu rampok. Sempat gue curiganya kayak tragedi Indonesia tahun 65 tuh. Nah, gue pikir itu awalnya. Makanya gue tanya-tanya kan, apa nih bekas tragedi gitu. Ternyata bukan, emang zaman dulunya jalur itu tuh jalur serem, jalur begal. Pembuah mayat juga banyak di sana. Makanya namanya serem. Nama jalannya. Memegangnya. Aduh, serem. Nah, itu kakak 2 tahun di sana. Apa pengalaman yang paling menyeramkan bagi kakak sendiri? Gue sendiri? Apakah ada juga yang kayak dicerita di kantor pusat yang sampai ke fisik gitu dampaknya? Bikin sakit atau gimana? Ada nggak? Enggak sih. Oh, nggak ada ya? Enggak ada. Kalau yang di kantor pusat kan ada sampai bikin sakit kan? Yang terakhir ketemu di parkiran itu. Situ sih, kalau gue paling takut ya, paling takut malah sama yang belakang.
yang apa, kolam ikan yang pohon belimbing gitu. Gue paling takut gue pribadi di situ. Soalnya bisa dibilang gini, dari seluruh karyawan gitu, dalam waktu sebulan misalnya ada 10 kejadian penampakan misalnya, yang 7 pasti di situ. Berarti Paling itu intens di situ. Paling intens, paling kuat lah ya. Paling kuat sih. Paling jahil. Dan itu kuntilanak. Itu cewek kuntilanak. Dan yang gue lihat di lorong itu ternyata dari situ juga. Oh, hantu yang sama. Dari situ juga. Soalnya dia punya nama. Oh, namanya apa? Gue bisa sebutin deh. Dia punya nama. Itu tabu banget kalau kita di kantor itu kita ngomong. Itu lu jangan nginep dah. Berarti namanya itu nggak boleh disebut selama di kantor? Enggak. Bukan nggak boleh. Ya lo berani lo sebut lah gitu. Oke. Jadi ada anggapan tersendiri kalau lo nyebut nama dia, ya lo itu bahaya buat lo sendiri. Ada cerita nggak dari karyawan lain atau rekan kerja lain yang menurut kakak itu tuh udah di tahap yang mengerikan gitu loh? Pengen kesetrum, kalau menurut gue ya, kalau buat impactnya. Itu sampai mau disetrum. Itu gimana ceritanya, Kak? Jadi gini posnya. Pohon belimbing. Sejajaran pohon belimbing itu kolam ikannya, tapi kolam ikannya yang ada temboknya. Itu ada backgroundnya gitu kolamnya. Nah, jadi mesin kolam ikannya itu ada di belakang tembok itu. Kalau kita mau bersihin itu, kita lewat pohon belimbing itu. Nah, lagi bersihin ini rame-rame. Sekitar 3 orang deh. Bersihin rame-rame kan, ketok-ketok siang-siang, ketawa-ketawa. Temen nih paling bangor lah situ. Nantangin yang di pohon belimbing itu, nantangin. Ini nih yang serem nih. Ini mah segini sama tangan gua, gedean tangan gua katanya. Potek juga dipatahin juga bisa. Kabel yang di atas putus. Kabel yang melintang tuh. Dar putus. Seret. Hampir kesetrum tuh. Astagfirullah. Ih, bahaya banget. Nabrak ini, langsung pada kabur tuh. Dicabut. Untungnya yang bertiga itu teman gue nih, Ardi, Umar namanya. Satu lagi siapa ya, si Tori kalau nggak salah. Pakai bot. Untungnya pakai bot. Jadi pas putus nyeret, gue dengar suara-suara pada rusuh gitu, gue nengok, nggak taunya pada itu kabel putus. Langsung temen gue yang nantang itu teman-teman yang lain, lu sih nantang. Ya gue nggak tahu ya itu faktor kebetulan apa emang dia yang jahil gitu, sampai kabel diputusin, nyetrumin gitu. Soalnya ada karyawan gue lupa namanya ya, orangnya gemuk gitu, gempal. Dia ngomong, gue nggak berani lewat tangga yang muter itu. Maksudnya, gue bukan yang nggak berani lewat tangga ini, gue cuma nggak muat, kata dia. Dia ngomongnya pas di bawah tangga itu ya, sama temennya ada satu, ngomong ke temennya gitu. Bukan gue nggak berani, ngapain gue, malah enakan tangga ini deket. Emang sih kan tangga muter gitu deket kan, tapi orang banyak kan lewat tangga dalam gedung. Ini karena gue nggak muat aja tangga ini, kalau muat juga gue lewatnya sini, kata dia. Itu pas dia ngomong ngelihat ke tangga gitu, temannya yang satu udah kabur katanya nih ya, yang satu udah kabur yang tinggi. Dia ngomong cuma sendiri, karena di atas kolam terus tembok gitu yang air terjun gitu, di atasnya kan sampingnya pohon belimbing. Itu ada pocong tiduran. Pas dia lagi ngomong gitu, makanya yang tinggi ini temannya yang satu kabur duluan. Jadi katanya sih pas dia ngomong ngadep ke atas sambil ngomong di versi yang kabur ini ya, dia udah ngeliat tuh langsung pergi. Nah yang ini abis ngomong dia nyariin temannya nggak ngeliat, pas lihat ada itu baru dah kabur juga. Ada pocong juga ya? Ada situ. Sering nengok, ngintip gitu, kayak gini. Kayak nengok gitu. Tapi gue nggak pernah nemuin ya. Karyawan lain. Alhamdulillah gue ya. Karyawan lain yang ngomong. Nengok gitu, ngintip. Di situ di pohon belimbing, ya nengok. Terus di arah mesin air, ada mesin air gitu. Bukan mesin air.
toren tapi kan kalau toren di atas biasanya. Kalau ini kantor di dalam tanah, dipendem. Toren yang gede, dipendem, itu dikasih semen, jadi kayak dalamnya tuh keramik semua, full keramik. Segini nih lebarnya, segini dalam tanah dia dipendem. Nah itu nggak tinggi sih, paling cuma 1,5 meter, baru tuh lobangnya. Nah itu di lubang itu suka nongol shoot gitu. Di toren itu ada 2 toren penyimpanan air di dalam tanah tuh ada 2, satu di deket pantry, di tengah-tengah di deket kaca yang waktu temen gue ngelihat cewek bawa nampan. Nah itu di deket situ satu, sama di depan deket security satu. Waktu itu gue pernah bersihin kan, suruh bos kan, Jung, toren bersihin. Toren mana tuh? Dalam tanah. Gue nyemplung tuh ke toren gede, nggak tahu segini tuh gede, kayak kamar gitu kan. Gue bersihin. Awalnya santai tuh, karyawan kan pada ngeliat. Dia ngomong, karyawan, itu pocong yang suka angin nongol itu dari toren ini ya katanya. Pas gue lagi bersihin di dalam, dia ngomong nggak tahu gue lagi di dalam gitu. Dia kayak ngobrol biasa aja. Ya waktu itu pocong yang dilihat Pak ini suka nongol di sini kan. Iya nongol. Oh ternyata gini ya dalamnya gitu. Dia nggak tahu ada gue di dalam. Gue langsung teriak astagfirullahaladzim, bikin ketawa, langsung naik, buru-buru naik. Udah di dalam lagi sendirian. Baru terus itu gue tahu, Pak emang bener. Siapa Pak? Pak ini ngeliat di sini nongol gitu. Kan ditutup, makanya itu. Kenapa dia bisa nongol, orang ditutup? Kan ditutup pakai penutupnya, kenapa dia bisa nongol gitu? Yang namanya goib ya, tembus. Di sekretaris yang gue bilang, yang gue kerjain. Jadi mejanya dia madepnya ke arah pintu masuk. Nah gue nih nyamping nih, di sampingnya dia nyamping arah ke jendela. Nah, ini kan jendela full gini. Tuh kalau malam itu di situ iseng, kalau malam tuh di sekretaris itu. Kan ya logikanya ya, komputer sekretaris itu kan speknya tinggi. Kenapa mau di komputer resepsionis? Apa orang main komputernya gitu, numpang komputer buat iseng-iseng nonton YouTube, download. Sekretaris dibuka, semuanya Bu Novi namanya, dibuka, tapi nggak ada yang mau di situ, iseng. Soalnya kalau kata teman-teman gue yang lama di situ, itu tuh sering persimpangan mereka makhluk pada lewat kaca yang L gitu. Jadi dari pantry mau lewat ke samping, dari lorong mau lewat ke resepsionis. Jadi kan posisi resepsionis, pantry, samping sama sekretaris. Ya udah nih persimpangan ini. Mereka tuh pada nggak betah di situ, pada iseng. Katanya si Bu Novi, masa gue lewat, gue kirain namanya temannya. Gue kirain si ini lewat. Pas gue liat di pintu kagak lewat. Jadi dia ngeliat di kaca nih ada yang lewat. Dikira temennya mau dipanggil. Nah pas pintu hilang, nggak ada sosoknya gitu. Di kacanya ada set. Nggak ada, hilang. Gue bilang balik lagi kali. Parah lu katanya, balik lagi. Terus kakak kerja di kantor itu kan cuma 2 tahun. Nggak nyampe. Nggak nyampe ya? Iya nggak nyampe. Soalnya 2012 gue di situ. Nah pas 2013-nya, kalau nggak salah 2013 yang banjir gede Jakarta tuh, kalau nggak salah tuh, itu kerendam. Kerendam itu di lobi gue aja segini, di lobi. Oh my God. Di lobi tuh, itu gue 3 hari di sana, nggak bisa pulang. 3 hari di kantor itu, udah gelap dah. Terjebak di situ ya? Terjebak gue di situ, motor kerendam semua udah. Tapi ditanggung sama kantor semua, mobil semua ngambang mobil. Gue di situ 2 malam. Sebenarnya 3 malam sih, cuma gue maksa pulang aja, gue udah malas. Itu berapa orang ya? Karyawan sama gue yang OB cleaning itu 11, saya karyawan yang terjebak situ. Dievakuasi pakai perahu. 2 malam itu nggak ada lampu. 1 malam pertama nggak ada lampu awalnya. Gelap.
sambil teknisi dibenerin bisa, cuma buat berapa barang doang, kayak ngecas handphone, TV harus on, TV 24 jam non-stop. Buat berita kan waktu itu kan beritanya nggak kayak sekarang ya beritanya. Berita zaman dulu, harus berita sama buat ngecas handphone. Nggak boleh buka komputer karena nggak sanggup listriknya. Kan udah diputus semua listrik, itu pakai genset apa? Pakai itu malam. Kalau buat uji nyali, kalau kuat, orang baru turun tangga. Kan jadi kalau kita di lantai 2 semua. Tangga yang deket lorong itu kan akses satu-satunya ya. Ya kalau lo berani ya tangga yang muter itu, ya kan? Tangga situ. Temen gue nih udah pakai pelampung, ngajakin gitu. Jung, apa? Uji nyali gitu kan? Dulu kan zaman film itu juga kan. Ini pelampung, udah pakai pelampung nih, turun. Set, turun kan pas tangga aja kan udah kerendam kita kan, udah mulai kerendam, nah pas sampai bawah kan udah segini kan. Nih gue nih belum nyemplung nih ke air, baru dia doang. Udah langsung naik lagi gitu. Katanya dari arah kulkas ada yang berenang. Serius? Hantunya berenang? Ada air oh, gitu. Air gelebek-gelebek. Dia bilang ada yang berenang itu, kabur langsung. Gue bilang, bener lu, gak percaya nih gue. Enggak, langsung buka ini, langsung aja. Tapi untung kalau setan ya, takutnya ular nggak sih? Ular kalau gede. Iya kan, ular gede. Iya kan banjir kan? Atau iya. binatang apa gitu. Ih, menakutkan. Terus sama-sama seremin sih. Terus setelah banjir itu akhirnya kantornya tidak Balik lagi gua ke pusat. Oh, balik ke pusat. Tapi ke sono. Kantornya tetap beroperasi. Enggak, semua langsung sono. Oh. Jadi udah dikosongin itu. Selamanya. Sekarang yang gue dengar ya, yang tahu dari teman-teman gue yang masih di sono itu lagi dibikin kantor baru. Berarti lama dong. Lama. Kosong lama. Kosongnya. Itu jadi anak perusahaan katanya waktu itu. Pas kosong, nggak lama dirubah jadi rumah lagi, rumah dinas lagi. Terus mau diambil lagi sama anak perusahaan, tapi nggak jadi. Terus itu katanya mau dirombak, mau dibangun kantor lagi. Kalau gornya mah begitu aja gornya. Nah itu gue habis banjir ya gue balik lagi ke pusat balik. Nah itu kan kakak udah ninggalin kantor pusat tuh sekitar hampir 2 tahun. Pas balik ke pusat apakah masih berhantu kah kantornya seperti di video pertama atau udah nggak ada gangguan lagi? Kalau berhantu, kalau kata orang bawaan lahir dia tuh kantor. Emang udah berhantu, gimana? Jadi tetap aja ada ya. Banyak di kantor itu. Gue nggak bisa bilang kantor itu horor ya, maksudnya angker. Nggak. Mungkin karena kantor itu udah lama, bangunan lama dari zaman Belanda kan. Gue lihat foto-fotonya, ada foto-foto lamanya gitu. Dan mungkin juga karena areanya tuh luas, jadi nggak ibaratnya dari yang namanya kantor area luas gitu, kayak pabrik-pabrik gitulah. Jadi kan nggak semua kejangkau tiap hari kan. Terus udah gitu gue juga lama di situ, ngerasain malamnya di situ, makanya ya bisa jadi mungkin buat sebagian orang ya wajar kalau ngelihat sesuatu gaib-gaib kayak gitu sih. Ada di mana-mana mas, di mana-mana ya. Mana-mana. Terus boleh diceritain nggak kalau di kantor pusat lagi ada cerita lagi nggak yang menarik buat dibagikan? Banyak ya. Kalau yang paling kayak menarik lah buat dibagiin di sini gitu. Yang ini deh, yang banyak yang nggak bisa gue lupain dah. Yang paling berkesan ya. Gue lagi beli nasi goreng nih. Pengen beli nasi goreng. Nah, mungkin gue udah cerita yang masalah telepon tuh. Ini gue ceritain ya. Waktu gue mau beli nasi goreng, ada satu security depan nih. Namanya Hendra. Gue sebut aja nih, bodo amat lu Hendra. Namanya Hendra. Dia lagi berdebat lah sama temannya. Nah pas gue lewat itu, karena gue pada kenal kan, nanya lah, kenapa sih, ada apaan? Katanya dari lantai 3 gedung, di satu gedung itu lantai 3-nya ada yang nelpon ke security, ibu-ibu, cewek lah ya, nggak tahu ibu-ibu, nggak tahu anak muda.
Nelpon minta dibukain katanya. Mas tolong saya kunciin ini, udah gelap. Kok saya dikunciin, saya belum pulang gitu. Nah si Hendra ini bingung. Sedangkan gedung itu udah sepi. Dan OB-nya pun udah pada nggak ada. Jadi kan yang ngunci tiap ruangan itu kan OB masing-masing, office boy-nya. OB-nya udah pada nggak ada. Nah dia berpikir kan masih ada apa? Ada miss lah, berarti ada karyawan yang kekunci kan. Dikumpulin nih teman-temannya semua, kumpulin di situ. Nah ini ada gue nih kan, lagi ngeliat, nelfon lagi, pas lagi rame itu. Diangkat nih, loudspeaker, track. Diangkat. Sama kata-katanya, cuma yang anehnya itu ditanya, ibu di ruangan mana? Pak cepetan, cuma gitu doang. Saya di sini pak, cepetan gitu. Jadi cuma nggak ngasih tahu ruangan apa, dia kerja di divisi apa, dia nggak ngasih tahu. Padahal itu security udah nanya, ibu di lokasinya di mana? Dia kan cuma kelihatan kan lantai 3 ini doang kan apa dari seri salurannya kan. Udah tuh mati lagi handphonenya, teleponnya mati lagi. Dan Rue datang nih, dan Ru metal sih mah. Rue datang, nanya kenapa diginin. Akhirnya dikerahin sama danrunya semua, suruh nyisir gedung itu satu-satu tiap ruangan. Disisir udah tuh ruangan itu. Nah karena gue pengen beli nasi goreng kan, gue beli dulu tuh nasi goreng. Ternyata pas gue kelar beli makan, itu belum selesai kasus itu. Jadi masih rame lagi tuh di pos itu. Ada nih satu sekretaris direksi nih yang kebetulan numpang mandi di kantor itu. Sempat heran. Dia heran kena perasaan dia sendiri di gedung gitu kan. Kalau jam segitu, soalnya itu kan jam setengah 11 malam kan. Sekretaris itu katanya lagi mandi, digedor-gedor sama security, suruh keluar. Akhirnya tuh sekretaris nanya kan, ngumpul situ ada apaan, nanya dijelasin sama si Hendra sama yang lain security kalau ada orang yang terkunci ya konteksnya di situ. Terus sekretaris itu udah pulang tuh. Karena dicek keseluruhan nggak ketemu apa-apa nih, gelap semua, ruangan masih kunci kan. Mulai ribut dah nih, tuduh-tuduhan. Ya kayak si ini bohongan, soalnya kan si Danru ini kan baru datang, ya kan? Dia nggak dengerin telepon langsung, sedangkan anak buahnya ini pada dengerin kan. Udah bubar aja kata anak buahnya kan, emang nggak ada. Nah kata Danrunya yang nahan, Danrunya nih nahan. Tak dulu nih, ini kalau beneran ada yang kekunci, gue masalah gitu. Saking keselnya nih temen gue nih si Hendra nih. Udah ntar kalau ada yang nelpon lagi, bapak aja tuh yang ngangkat gitu kan. Tanyain tuh dari mana. Beneran nelpon lagi tuh ibu. Itu pas mereka udah balik kumpul udah di pos. Ngumpul kan, dia udah nyisir tiap lantai, udah nggak ketemu. Ngumpul cuma lagi. Sekretaris satu tuh lagi mandi, terus disuruh pulang, ngumpul lagi kan. Nah gue dateng nih, kebetulan gue dateng nih habis beli makan, gue nimbrung lagi dong, ya kan. Nelpon lagi, nomornya sama, lihat lokasi LAN-nya sama. Yang angkat Danrunya sekarang. Suruh nggak ada yang mau angkat kan. Udah bapak aja tuh ngangkat. Dia angkat yang Danru nih, dipencet. Cak. Gak ada suara apa-apaan dah. Gak ada yang ngomong, halo, gak ada udah. Diem aja. Tapi nggak dimatiin. Digantung handphonenya, teleponnya. Udah nggak ada suara apa-apaan, nggak dimatiin, nggak. Kan biasanya kalau orang truk dimatiin gitu, ini nggak, digantung aja gitu. Langsung udah disisir lagi. Dan yang kelihatan handphonenya, teleponnya bergeser itu, yaitu lantai 3 itu. Malah di sekretaris. Kalau kita masuk ke divisi itu, ada sekretaris di sebelah kanan, lantai 3. Itu namanya bagian staf ahli. Nah itu, telepon itu yang menelpon. Yang gantung. Jadi coba gini dong nih. Oh, nggak ditutup. Nah, jadi sama dia tuh atasnya doang yang ngaco gini. Bawahnya tetap di tempat, atasnya doang. Bagian atasnya doang yang ngegantung gitu. Terus satu regu kena semua. Seibarnya ngalamin bareng. Iya, ngalamin bareng. Sampai besoknya ya tetap nggak ada orang gitu ya. Nggak ada. Tetap nggak ada. Kan dicek juga. Saking udah bingungnya, ya udahlah, biarin aja. Tinggal besok ada yang komplain apa enggak gitu. Ternyata nggak ada komplain ya? Nggak ada komplain. Berarti yang nelpon itu iseng banget sih.
Dia iseng banget. Niat. Oke deh, itu tadi cerita dari Kak Irfan waktu masih bekerja juga di perusahaan yang sama, tapi di kantor cabang. Dan ada sedikit bonus cerita di akhir. Itu cerita pas balik lagi ke kantor pusat. Dan uniknya situ yang ngalamin tuh rata-rata kalau di kantornya Kak Irfan tuh bareng-bareng gitu. Kalau jarang ada yang ngalamin tuh pas sendiri, pasti ada kayak ada temennya. Kalau ada temen tuh kan ya udah pastilah itu setan. Oke deh, gimana ceritanya teman-teman? Part mana yang menurut kamu paling seru? Silahkan tulis di kolom komentar. Atau kamu juga punya cerita horor saat di kantor atau tempat kamu bekerja. Aku sama Kak Irfan pamit undur diri. Bye! Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.